Guys, benarkah benua ASEAN ini menganggap Indonesia sebagai negara superpower? Kerana apa saya bilang begitu, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua jika sihat? Alhamdulillah, guys. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Tanpa kesehatan, tanpa umur yang panjang, tidak ada apa-apa yang kita bisa buat. Itulah rezeki yang Allah berikan. Okey, guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu video daripada channel Indomax Indo Magazine. Indo Magazine, guys. Saya sering juga mereaksyen daripada Indo Magazine dan terima kasih kepada Indo Magazine yang sudah mengizinkan saya untuk mereaksyen daripada channel beliau. Judul yang kita mahu reaksyenkan adalah Tiba-tiba RI didesak ambil tindakan soal Myanmar. Kita tahu sekarang ni di Myanmar sedang bergolak, guys, dengan krisis yang sedang berlaku di negaranya, iaitu Myanmar, guys. Jadi sekarang ini dan di sini apa yang kita lihat, guys, sebuah lembaga international terkemuka dunia meminta Indonesia membantu iaitu krisis di Myanmar itu untuk mendamaikan mereka, guys. Wow, betapa besarnya peran Indonesia di dalam ASEAN ini. Kerana apa lembaga daripada international ini mempercayai Indonesia untuk mendamaikan Myanmar? Kerana Indonesia ini adalah sebuah negara yang boleh kita katakan superpower di dalam ASEAN, guys. Kerana baru-baru ini juga kita tahu Indonesia menjadi ketua di dalam KTT G20 dan disebab itulah daripada international ataupun lembaga international ini memohon pertolongan daripada Indonesia untuk menghantar timnya ke Myanmar itu untuk mendamaikan yang sedang berlaku krisis di Myanmar itu, guys. Jadi apa yang kita tahu, disitulah peran Menlu yang sangat kita bisa bilang, kalau saya anggap Ibu Retno itu seperti superwoman, guys. Superwoman yang sangat hebat di Indonesia. Jadi disitulah peran nanti, iaitu Menlu Ibu Retno akan pergi ke Myanmar itu bersama dengan timnya, tetapi bukan tim militer, guys. Timnya sendiri untuk mendamaikan krisis yang ada di Myanmar itu, guys. Jadi itulah hebatnya Ibu Retno ini, guys, sampai dipercayai oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia mendamaikan krisis yang ada di Myanmar. Jadi kita doakan sama-sama, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Retno ini di Myanmar nanti berjaya, guys. Itu yang kita harapkan. Jadi, guys, sebelum kita menonton dan mereaksyen sama-sama, saya mohon pada teman-teman tonton sehingga habis agar tidak gagal faham dengan beritanya, guys. Okey, jadi selepas itu baru saya bagi komentar sedikit di hujung videonya. Okey, guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaksyen bersama dengan Brozul Channel. Mari. And this year, we urge Indonesia to use the ASEAN chairmanship effectively to resolve the crisis in Myanmar. Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandra proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN. Hey, hola Indomax Indo Magazine. Oke, dua berita yang mantap jos. Kali ini datang lagi dari Indonesia dan negara. Pasal apa nih, guys? Tiba-tiba pasal Myanmar nih ya? Myanmar. Seperti yang kalian tahu, negara Myanmar sampai saat ini masih amsyong, bos. Berada di bawah kudeta Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat, yaitu sang panglima junta militer Myanmar. Namun tak disangka-sangka, sebuah lembaga internasional terkemuka pun kali ini tiba-tiba mendesak negara kita Indonesia untuk segera mengambil tindakan soal masalah Myanmar. Loh. Lantas pertanyaannya, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap Myanmar? Apakah kita harus mengambil alih kendali negara Myanmar? Siapakah sebenarnya lembaga internasional yang mendesak Indonesia? Dan mengapa mereka malah mendesak negara kita untuk mengambil tindakan terhadap Myanmar? Apakah negara kita dianggap paling superpower di ASEAN? Setelah ini kita bahas, bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia dan Myanmar. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, utamanya VOA Indonesia, mewartakan bahwa sebuah organisasi HAM internasional terkemuka, yaitu Human Rights Watch, kali ini tiba-tiba mendesak negara kita Indonesia untuk mengambil tindakan soal Myanmar, bos. Kenapa? Hal ini pun dikarenakan negara kita saat ini merupakan pemimpin atau ketua dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara alias Indonesia adalah ketua ASEAN. Dan seorang direktur divisi Asia Human Rights Watch
yaitu Elaine Pearson pada konferensi pers Kamis 12 Januari 2023 kemarin mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan upayanya. Kami melihat bahwa Indonesia ingin memainkan peran yang lebih besar dalam urusan dunia dan berhasil memimpin G20 tahun lalu, ujarnya. Dan tahun ini kami mendesak Indonesia agar menggunakan keketuaan ASEAN-nya secara efektif untuk menyelesaikan krisis di negara Myanmar, ujar beliau. Nah loh, cukup mantap nih bos. Seperti yang kalian tahu, kondisi Myanmar saat ini pun masih cukup panas. Pertempuran masih terjadi di banyak titik, terutama antara pasukan junta militer Myanmar versus kelompok bersenjata etnis tentara yang tersebar di berbagai wilayah Myanmar. Bahkan Myanmar pun kemarin sempat melakukan kesalahan fatal bos, di mana bom dari militer Myanmar malah menghantam wilayah India. Cukup panas. Lantas, apakah yang akan dilakukan negara kita sebagai ketua ASEAN terhadap kelakuan junta militer Myanmar ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Ya. Oke, lanjut admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Indonesia pun kini diketahui akan segera membentuk tim utusan khusus untuk Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Mantap jos nih bos. Siap-siap dah Myanmar. Kedatangan pasukan khusus yang dipimpin oleh Ibu Retno Marsudi. Pasukan ini pun bukan pasukan militer bos, melainkan tim yang dibentuk khusus untuk membantu Ibu Retno dalam menyelesaikan krisis dan konflik khusus untuk negara Myanmar. Nah, pengiriman utusan khusus ke Myanmar ini pun sebenarnya merupakan salah satu dari 5 butir konsensus yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada April 2021 lalu bos. Di mana butir-butir lainnya adalah dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Namun sayangnya, 5 butir konsensus itu pun tidak ada yang berhasil dilakukan, dan kali ini adalah saatnya giliran Indonesia turun gunung untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Nah, peneliti ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Bapak Pandu Prayoga pun menyarankan agar tim utusan khusus ASEAN untuk Myanmar itu diisi oleh sejumlah diplomat dan menteri luar negeri senior yang berpengalaman bos. Dan jika tim sudah dibentuk, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dan konsolidasi internal untuk membagi tugas sesuai keahlian masing-masing anggota tim utusan khusus tersebut. Mantap jos. Kini Jenderal Min Aung Hlaing sepertinya akan berhadapan langsung dengan Sri Kandi hebat asal Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Mari kita doakan semoga usaha Indonesia untuk mendamaikan negara Myanmar kali ini berhasil ya bos. Ya, insya Allah. Amin. Oke guys, kita sudah pun reaction daripada channel iaitu Indo Magazine ya guys. Bagaimana yang dikatakan oleh Indo Magazine, tiba-tiba RI didesak ambil tindakan soal Myanmar. Jadi di situ kita tahu bagaimana daripada sebuah lembaga internasional terkemuka kali ini tiba-tiba mendesak negara Indonesia, iaitu untuk mendamaikan iaitu krisis yang ada di Myanmar sekarang, yang kita tahu sekarang ini masih lagi bergolak guys. Perang sana perang sini di negara Myanmar itu. Jadi kenapa lembaga daripada internasional ini meminta pertolongan daripada iaitu Indonesia? Kerana sebelum ini kita tahu pada tahun 2022 ini, baru-baru ini saja, iaitu Indonesia menjadi ketua di dalam KTT G20 ASEAN guys. Jadi sebab itulah iaitu daripada lembaga internasional ini yang terkemuka meminta tolong daripada Indonesia untuk mendamaikan krisis yang ada di Myanmar sekarang ini. Jadi kita lihat bagaimana Indonesia sangat penting guys, peran Indonesia ini di dalam ASEAN. Apa yang berlaku, apa yang telah berlaku di mana negara lain selagi di dalam ASEAN ini, pastinya akan mengajukan kepada Indonesia untuk memohon pertolongan. Dan ramai yang sudah tahu antara krisis Rusia dan Ukraine pun banyak yang meminta tolong daripada
Bapak Jokowi ataupun daripada Indonesia untuk mendamaikan mereka. Tetapi kali ini lain pula lagi, katanya daripada lembaga internasional terkemuka meminta tolong daripada Presiden Bapak Jokowi ataupun daripada Indonesia sendiri untuk mendamaikan pergolakan yang sedang berlaku di Myanmar itu. Jadi itulah peran Indonesia sangat penting di dalam ASEAN, dan begitulah percayanya negara-negara yang di dalam ASEAN ini untuk Indonesia mendamaikan mereka. Jadi guys, sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Indonesia, dan iaitu katanya diketuai oleh Ibu Retno sebagai Menteri Luar Indonesia dan membawa tim dia untuk pergi ke Myanmar itu berjaya guys. Itu yang kita harapkan. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction bersama dengan anda. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang selalu menonton daripada Brozo tapi tidak subscribe lagi, please subscribe guys, dan please klik butang loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.